ini menarik ya kalau kita melihat pergerakan rupiah yang masih di 16.100-an, tapi sudah terlihat ada penguatan karena sebelumnya sempat juga menyentuh 16.400 begitu. Lalu Anda melihat apakah penguatan rupiah ini sepenuhnya terkait karena optimisme pasar adanya pemangkasan suku bunga The Fed di akhir tahun. Ini pun masih sangat kontroversi karena ada institusi internasional yang juga mengatakan mungkin pemangkasannya akan dilakukan di bulan Juli begitu, meskipun BI meyakini di akhir 2024. Oke. Baik, saya kira seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi bahwa ekonomi kita yang terbuka tentu tidak lepas dari sentimen global. Ya, dalam hari ini sentimen global yang sangat mewarnai pasar adalah prediksi penurunan suku bunga di Fed Fund Rate itu, di mana kalau market itu ada tools yang disebut dengan CME Fed Watch, itu menunjukkan bahwa probability penurunan di bulan September itu sudah di atas 90%, November di atas 50%, dan Desember. Jadi ada hampir 3 kali. Nah ini menciptakan environment optimisme secara global bahwa market itu di Amerika menunjukkan risk on. Di harapannya ketika risk on tentu investor akan mulai untuk bisa berinvestasi di instrumen emerging market, termasuk dalam hal ini di Indonesia. Jadi harapannya ketika sentimennya sudah kondusif dan positif, tentu akan terefleksi ataupun bertransmisi ke dalam adanya capital inflow ke dalam pasar modal di Indonesia. Gitu. Baik, tapi kalau kita menilai dari fundamental perekonomian Indonesia sendiri, apakah ini juga cukup meyakinkan investor global untuk masuk lagi ke dalam negeri, di mana kita tahu di semester 2 2024 ini adalah masa transisi, kita akan memiliki pemerintahan yang baru nanti. Oke. Saya sih melihat bahwa ketertarikan investor masuk ke dalam pasar modal di Indonesia, tentu tadi sentimen sudah mendukung. Di end semua investor itu akan berpikir realistis ya. Apa yang menjadi realistis dari investor? Tentu return gitu kan. Nah ini banyak pertimbangan dari investor ketika masuk ke dalam suatu market. Tentu total return yang akan dia peroleh. Nah ada yang investor disebut dengan carry trade gitu. Jadi biasanya mereka membawa flow US dollar, dia akan lakukan swap kan, dan dia investasikan di instrumen Indonesia. Dan kira-kira nanti nettingnya seperti apa? Dia akan realistis. Apakah ketika dia investasi di instrumen rupiah, katakan sekarang di surat berharga negara 10 tahun sudah running di 6,95 sampai 7, atau SRBI sudah running setahun di 7,4 sampai 7,5. Nanti dikurangi dengan cost swap ataupun country risk dan sebagainya, itu masih menguntungkan nggak daripada dia instrumen-instrumen langsung di instrumen US dollar gitu, seperti bills atau instrumen lainnya. Jadi ya sentimen itu memfasilitasi optimisme, tetapi di end tentu investor akan berpikir realistis dari total return yang akan diperoleh dari hasil investasi di instrumen-instrumen rupiah yang ada, alternatif pilihannya. Gitu. Baik, ini menarik karena kalau kita melihat berdasarkan return saja begitu, imbal hasil dari SBN ini kan juga relatif cukup menarik begitu, tapi ternyata belum juga sukses membawa rupiah ini bisa menguat di bawah 16.000 begitu. Artinya apakah ada pertimbangan lain dari investor selain juga karena kebijakan The Fed tentunya? Kalau saya faktor yang akan mempengaruhi nilai tukar rupiah dalam hal ini, kalau saya membagi sebenarnya ada dalam 3 termin ya. Jangka pendek yang bersifat short term itu biasanya adalah sentimen market ya, global sentimen tadi, penurunan suku bunga. Jangka menengah itu biasanya adalah adanya capital inflow. Bagaimana capital inflow atau hot money itu masuk ke dalam instrumen surat berharga, saham, itu biasanya membawa positif di jangka menengah. Jangka panjangnya tentu supply dari dolar yang lebih sustain itu dari 2. Pertama adalah dari aktivitas ekspor, bagaimana aktivitas ekspor itu masuk ke dalam menghasilkan dolar dan masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Dan yang kedua adalah dari foreign direct investment. Jadi semuanya harus simultan gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan sentimen tentu hanya sesaat itu, jangka pendek gitu kan. Jadi saya kira antara sentimen dan fundamental itu memang harus saling bersinergi, berkaitan lah itu. Jadi harus saling mendukung lah.
Karena kalau hanya sentimen ya orang optimis, habis itu realita, oh ternyata tidak ada, mungkin belum ada sesuai ekspektasi, ya akan pullback. Gitu. Mungkin tiga hal itu sih kalau menurut saya. Baik, kalau kita berkaca pada penguatan yang hari ini saja, Pak Itang, berdasarkan pantauan Anda di pasar, ini situasinya seperti apa? Apakah memang sudah ada inflow yang cukup besar untuk masuk ke dalam negeri atau memang karena dolarnya melemah saja? Saya kira faktor dalam seminggu atau 2 minggu terakhir ini lebih banyak didrive oleh memang adanya optimisme market terkait proyeksi penurunan suku bunga di Amerika ya, Fed Fund Rate. Dan saya sih melihat dari capital inflow sudah ada, tapi belum masif karena kita lihat bahwa yield SBN 10 tahun sudah relatif menguat dari minggu lalu running di atas 7%, sekarang udah di bawah 7% di 6,9, 6,95 traded. Tetapi masih terbatas gitu. Jadi kelihatannya investor juga masih wait and see atas kondisi ini gitu. Baik, lalu dari saat ini hingga akhir tahun nanti begitu, di mana kita tahu target pemerintah ini rupiah bisa menguat di bawah 16 ribuan begitu. Anda lihat momentum apa yang mungkin bisa menjadi motor penguatan rupiah? Saya kira sekarang baik pemerintah maupun Bank Indonesia kan juga mengeluarkan beberapa instrumen-instrumen juga. Ya, saya kira itu bagian dari untuk mendorong adanya capital inflow ya, bagaimana masuk. Jadi kalau dalam jangka waktu 6 bulan ke depan sampai end of year, saya kira faktor capital inflow itu yang paling dominan, akan paling dominan untuk mendorong penguatan rupiah gitu. Nah, jadi katakanlah kalau semakin banyak investor masuk ke dalam instrumen obligasi, itu saya kira itu faktor utama ya. Tapi kembali ya, tadi momentum itu akan terlihat ketika emang secara return itu masih memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor offshore terutama ya. Jadi kita harus menjaga, kalau saya sih melihat nanti kita lihat dari rally tidaknya harga obligasi ya. Kalau itu menjadi salah satu indikator bahwa capital inflow itu ada atau tidak gitu. Yang kedua juga kalau di pasar saham juga kita melihat dari indeks harga saham gabungan itu adakah naik atau enggak. Saya kira dua hal itu sih yang bisa. Jadi yang mendorong dalam sampai dengan akhir tahun ya, kalau saya melihat faktor utama nanti capital inflow sih. Ya. Baik, dan kalau kita mengingat Bank Indonesia ini sudah melakukan banyak upaya mengeluarkan instrumen investasi begitu. Tapi ketika ada sedikit sentimen saja dari global gitu, rupiah kita kembali lagi terkapar begitu. Apakah Anda lihat rupiah ini memiliki daya tahan yang cukup di tengah volatilitas di sisa 2024 ini, apalagi kita tahu di Amerika Serikat ini akan menghadapi pemilihan umum gitu yang mungkin juga akan menyebabkan volatilitas yang lebih kencang lagi nanti. Tentu kalau bicara daya tahan ya kembali tadi kita lihat fundamental Indonesia sendiri. Seperti kita lihat orang bisa memperhatikan dari tingkat inflasi. Kita so far masih sudah rendah ya, di running di 2,5%. Plus minus 1, saya kira udah rendah. Yang kedua, pasar juga biasanya melihat posisi cadangan devisa, gitu kan. Cadangan devisa kita juga saya kira ada kenaikan ya dalam posisi terakhir. Nah, berdasarkan fundamental yang bagus itu membuat market yakin dengan fundamental ekonominya ya. Nah, nanti setelah yakin pasti masuk memilih instrumennya gitu kan. Nah, nanti tinggal pilihan-pilihan instrumen itu yang memberikan dianggap memberikan return yang cukup gitu. Nah, sebenarnya biasanya investor itu masuk ke dalam instrumen di Indonesia itu ada dua. Ada yang langsung katakanlah dia mengkonvert bahwa flow dolarnya langsung jadi rupiah investasi. Ada juga yang masih wait and see dengan cara carry trade aja, dengan cara swap aja, sehingga secara likuiditas dolar itu akan masuk, tetapi mungkin belum spot rate-nya belum berpengaruh. Tapi minimum secara liquidity dolarnya akan masuk ke dalam sistem perbankan di Indonesia. Jadi kurang lebih itu sih yang akan mempengaruhi kita sampai yang mempengaruhi daya tahan rupiah kita ya.